Saya bisa panggilan, bisa juga di rumah. Tapi orang itu terkadang paling banyak suka panggilan. Kalau saya sendiri ya, itu saya alkohol H2O2. Ketika kalian menginginkan sesuatu tapi kalian takut, maka lawanlah rasa takut kalian demi tak mengetahui apa yang kalian takuti itu. Halo, assalamualaikum sobat RTV. Nah, kali ini kita berada di segmen Podcaster. Tentunya kita sudah mendatangkan bintang tamu kita yang kali ini berbakat di dalam soal terapi, seperti itu ya. Seperti apa sih terapinya? Langsung aja kita kepo ini. Ada Mas Arkan ya. Iya benar. Wah, assalamualaikum. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Pak. Dan kebetulan Mas Arkan ini sekarang di bagian apa nih fokus terapinya? Di bagian bekam. Bagian bekam ya. Iya. Mungkin bisa dikasih gambaran buat orang yang masih awam, bekam itu gimana sih? Bekam itu adalah pengobatan yang disunnahkan oleh Nabi. Iya benar. Dan sudah dijelaskan juga dalam hadis. Jadi bekam itu adalah pengobatan yang disarankan oleh Nabi untuk melakukan detoksifikasi, untuk mengeluarkan darah kotor. Darah kotor. Iya. Kalau orang Madura itu bilangnya cantuk. Oh, cantuk. Iya, cantuk. Untuk bekam sendiri itu tidak ada efek samping. Efek sampingnya hanya ringan, yaitu hanya bekas mungkin. Oh, bekasnya Iya, pas hanya waktu bekas di saja. itu ya. Oh, Iya, karena bekam ini malah menyehatkan ke tubuh dan juga meningkatkan imunitas tubuh. Oh, jadi itu ya apa? Segala penyakit bisa disembuhkan, maksudnya bisalah proses untuk cara pengobatannya pakai bekam gitu ya berarti. Iya. Atau ada mungkin penyakit-penyakit tertentu yang nggak bisa dibekam kayak gitu. Untuk masalah penyakit tertentu yang tidak diperbolehkan dalam bekam, seperti halnya anemia. Oh iya. Sebenarnya untuk seluruh penyakit itu memang bisa ada obatnya. Cuman untuk saat ini disarankan bagi yang penderita anemia dan lain sebagainya itu dilarang masih. Karena ditakutkan apabila dilakukan bekam basah malah makin memperparah gitu, ditakutkan. Cuman terkadang ada yang memakai bekam kering, ada juga yang memakai bekam buncur, itu gak masalah. Oh gitu. Tunggu dulu, bedanya bekam basah dan bekam kering tuh kayak gimana sih? Bekam basah itu darah saat dilakukan bekam itu dikeluarkan. Untuk bekam kering hanya di kop biasa. Kopnya aja ya, Iya, tanpa di dikeluarkan darahnya. Iya, Oh benar. gitu. Oh itu juga dikatakan bekam gitu. Iya. Dan efeknya sama nggak sih sebenarnya sama bekam basah? Efeknya lebih bagusnya itu bekam basah. Oh lebih bagus Iya. bekam basah. Oh. Ya karena kan darah kotornya juga diambil ya, Ya, langsung dikeluarkan. dikeluarkan kayak gitu ya. Ya, benar. Sebenarnya nih bro ya, kamu itu memang ada basic suka bekam atau gimana nih? Atau memang dari background apa nih? Sekarang gimana? Kuliah atau? Untuk basic itu memang saya belum memang dari awal memang suka bekam, enggak. Saya itu hanya modal nekat sebenarnya. Sebenarnya modal nekat. Karena dari bilang basic enggak, ada yang lebih pro malah. Mau bilang amatiran juga enggak, saya juga ikut pelatihan. Jadi saya itu mengandalkan nekat saya untuk melakukan terapi bekam ini. Karena juga berkaitan dengan keperawatan juga. Oh sekolahnya di perawat? Iya benar. Oh jadi sesuai lah. Sesuai lah Iya ya. sesuai. Tapi apa sih yang mendorong Mas Arkan ini untuk tertarik belajar bekam kayak gitu? Yang membuat saya tertarik yaitu yang pertama memang disunahkan oleh Nabi. Yang kedua saya paling suka bisa mengobati orang lain. Yang pertama karena sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Benar. Apalagi saya melihat pasien tersenyum setelah diobati, Enak, dia merasa gitu ya. enak dan sembuh apalagi. Nah, itu suatu kebanggaan bagi saya sendiri. Gitu kerennya.
jadi tulus ya gitu ya. Sehatnya orang akan bahagia gitu Ya, ya benar. kan, senang. Jadi selain kuliah di perawatan juga ada pelatihan, ikut pelatihan ya. Dan ini bukti-bukti Sertifikatnya. sertifikat ya, ikut pelatihan ya kayak gitu. Ya benar. Wah, jadi memang resmi ya sobat ya. Yang ingin bekam ke Mas Arkan ini nggak usah ragu lagi karena sudah mengikuti pelatihan ya, khusus untuk bekam kayak gitu ya. Ya. Keren. Ini tempatnya di mana atau bisa dipanggil nih? Mm-mm. Saya bisa panggilan, bisa juga di rumah. Tapi orang itu terkadang paling banyak suka panggilan. Karena juga sekarang masa pandemi. Betul. Paling tidak itu paling banyak dipanggil. Oh, paling banyak Ketimbang di rumah, dipanggil, ya. gitu. Berarti kalau mau anggaplah kasarannya mau booking Mas Arkan ini harus hamin berapa ini biar nyamain jadwalnya gitu. Kalau dipanggil mendadak bisa nggak sih kayak gitu? Selama nggak bentrok ya mungkin ya. Selama tidak ada kesibukan lain, karena saya juga selain saya di mahasiswa, saya juga aktif di organisasi. Terkadang saya juga mengikuti orang tua untuk bantu-bantu kerja juga. Jadi sedikit terkuras juga. Apalagi saya semester 5 sekarang, sudah hampir tugas akhir. Pastinya Sibuk-sibuknya ya? ya sibuk-sibuknya. Karena kadang orang itu dadakan. Pas hari ini harus sudah Mas bisa datang. nggak kayak gitu ya? Iya, Mas? benar. Kadang itu ada yang pernah sampai jam 11 malam pernah ke rumah. Padahal dalam tempo di WA di jam itu paling lama itu jam 8 malam. Paling akhir itu jam 8 malam saya tutup. Itu ada yang jam 11 malam ke rumah, bangunin, minta dibekam dan mau dibawa ke rumahnya. Itu kenapa permasalahannya? Kok mendadak kayak gitu? Katanya sudah hipertensi berat sudah. Oh betul betul. Jadi gitu. memang harus dibekam ya. Memang. Iya, namun saya saat itu memikirkan yang pertama kesehatan saya sendiri, yang kedua kesehatan pasien juga, dan yang ketiga orang tua. Soalnya masih gabung sama orang tua. Saya juga bingung antara pasien, orang tua saya gitu. Karena sudah jam 11 malam juga pastinya saya nyampe itu sekitar jam 12-an ke rumah. Jadi saya ketimbang saya menjadi apa ya, sakit dan lain-lain, dan orang tua juga kesusahan nunggu. Jadi saya tolak secara halus. Besok pagi saya siap gitu. Besok pagi-pagi gak apa-apa, saya siap. Dan orangnya memang baik Pak, baik Mas gitu. Baik Pak, baik Mas. Kadang ada yang bilang Pak, ada yang bilang Mas. Jadi Abang bisa juga ya? nerima Ada gitu yang ya. bilang Bang gitu. Jadi tapi saya itu kadang ada yang bilang besok Mas. Jadi saya Oke, siap. Jadi saya siapkan jadwal memang. Kalau dadakan itu terkadang saya masih mikir antara tugas kuliah dan lain-lain itu pastinya. Jadi ada hal yang dipikirkan lagi gitu ya, karena Iya. masih kuliah Iya, kan benar. ya. Ya, oke. Cara membersihkannya itu yang benar gimana sih? Iya, yang benar gimana sih? Karena biasanya pasti juga sobat RTV yang pernah atau terbiasa bekam ada apa ya? Pernah dengar kalau nggak salah pakai minyak zaitun aja itu bisa katanya, itu udah steril. Bener nggak sih kalau secara medis? Secara medis itu untuk minyak zaitun sendiri itu tidak bisa untuk mensterilkan. Karena dalam kandungan minyak zaitun sendiri itu tidak ada hal yang untuk mensterilkan hal-hal yang seperti itu. Kalau biasanya itu terkadang ada yang memakai H2O2, ada yang memakai alkohol, ada yang juga menggunakan backlin. Kadang ada yang di Pemutih ya pakai itu, dan kadang ada yang dipanaskan tuh. Oh, digodok Air mendidih, dulu. ya benar. Karena ditakutkan penyakit orang-orang yang dibekam itu Betul. menular ke lainnya. Itu yang ditakutkan. Tapi secara standar medis yang betul untuk membersihkan pakai apa itu? Untuk secara Dari sekian banyak itu. ya, untuk secara medis itu biasanya kalau saya sendiri ya, itu saya alkohol, H2O2. Oh, lebih gitu. komplit ya. kayak gitu. Iya. Dan untuk sterilisasinya sendiri tuh butuh waktu berapa lama biasanya? Untuk masalah lama tergantung tingkat
apa ya? Kadang darah itu ada di bagian hal-hal yang susah gitu untuk kita di jangkau. pinggiran itunya ya benar. gitu. Kalau semakin susah tempat jangkauannya, semakin lama juga. Oh gitu. Tergantung tingkat susahnya itu. Itu sistemnya direndam gitu. Ya direndam. Oh direndam. Kadang direndam sama pakai backlink itu. Itu berapa lama biasanya direndamnya? Paling tidak sekitar, kalau saya itu sekitar 5 menitan. Oh 5 menit Iya, sudah bisa iya, gitu ya. sudah. Oh gitu. Tapi ada katanya yang bilang kenapa ada beberapa orang yang menggunakan minyak zaitun karena dipercaya bisa mensterilkan. Terus yang kedua, cupnya itu katanya nggak cepat warna kuning gitu katanya kalau pakai minyak zaitun. Kalau pakai alkohol cepat berwarna kuning gitu katanya. Bener nggak sih kayak gitu? Kopnya cepat berwarna kuning. Katanya. Bagaimana? Kok bisa? Kop itu kan warna putih kan? Iya, biasanya kan putih kayak kaca gitu Iya, kan. Nah, itu benar. katanya cepat, maksudnya cepat kusam gitu katanya kalau pakai alkohol. Selama ini enggak. Enggak. Enggak ya, Selama ini berarti saya memakai alkohol dan lain-lain enggak ini. Masih bersih ya, Iya, jernih masih bersih, gitu. jernih. Oh, kayak gitu. Berarti kita perlu cermat nih ya untuk soal kebersihan kayak gitu ya. Jangan sampai kita maksudnya salah persepsi juga gitu ya. Caranya benar, cuma cara sterilisasinya salah gitu ya Iya, kan sih. benar. Jadi kan yang ada bukan kita dapetin manfaatnya, malah dampaknya juga ya kan sih. Iya. Sebenarnya alat untuk membersihkan alat untuk bekam itu boleh dipakai berapa orang sih kayak gitu? Untuk masalah alat itu bisa dipakai semuanya, nggak ada batasan. Selama masih berfungsi. Selama masih steril juga. Steril dan berfungsi. Iya, dan berfungsi. Gitu. Oh iya, pokoknya sudah disterilkan nggak apa-apa Iya, kayak nggak gitu ya. apa-apa. Oh, kayak gitu. Nah, untuk titik-titiknya itu ada khusus ya, ada ilmu khusus ya berarti Ada. ya. Oh, di titik mana Iya, mana ada kayak gitu. titik mana, misalkan titik sunnah ada gitu juga. Oh, ada juga. Titik khusus hipertensi, ada titik khusus kolesterol, asam urat dan lain sebagainya. Kesemutan. Nah, untuk sorry ya, kan kita nih awam nih. Iya. Mungkin sobat RTV juga masih ada yang belum tahu. Kalau untuk titiknya sendiri itu memang berkali-kali atau hanya cukup sekali gitu? Kan itu kayak dilobangi kayak gitu, cetek. Iya. Ditusuk-tusuk gitu. Satu kali kan. Satu kali cukup. Iya, satu kali cup gini, nanti di bagian lainnya juga ada titik, misalkan titik hipertensi sekitar ada 5 gitu. Kadang ada di bagian ini gitu. Ada itu titik-titiknya. Sudah ada dari, kalau saya belajar dari buku memang juga. Enggak, maksud kita gini. Kita itu kan masih dianggaplah ditusuk jarum dulu lah ya. Iya. Nah, itu ditusuk jarumnya berapa kali sebenarnya? Bebas. Untuk Atau ada khusus ilmunya tuh? ada ilmunya sebenarnya. Ada ilmunya. Untuk masalah tusukan itu kalau dalam teori 21 dan maksimal itu terserah pasiennya. Kalau saya sendiri, kalau dalam bekam sendiri itu langsung nggak ada teori memang. Saya capek, saya berhenti gitu. Iya, Kalau iya. kata guru saya gitu juga. Wes nak, gak usah teori, kamu capek berhenti. Soalnya kalau dipaksakan juga gak bagus juga ke saya sendiri. Berarti maksudnya minimal lah ya 21 Iya, gitu, terserah tapi maksimal ya. terserah. Oh, kayak gitu. Kalau untuk orang yang takut darah, gimana tuh solusinya? Pernah nggak sih ngalamin orang yang yang kayak Pernah. gitu, dapat Oke, pasien gimana kayak tuh? gitu. Ada pasien saya itu fobia darah, tapi dia pengen bekam, pengen keluar darah. Lalu saya begini, mau dikeluarin takut pusing, nggak dikeluarin. Dia pengen dikeluarin darahnya. Jadi saya coba diukur tekanan darahnya juga normal. Oke, kita lanjut gitu. Terus saya bekam, nyampe pertengahan, mas kok saya pusing mas, kok saya pusing mas. Loh, pusing, jadi cepet dicabut sama saya, takut sampai pingsan gitu. Jadi kan namanya saja saya keperawatan, jadinya saya langsung tangani bagaimana caranya dia gak jadi yang pusing gitu. betul. Pas kadang ada juga yang takut darah itu, saya padahal gak dikeliatin, cuman ngerasain ada darah gitu. Pasti dia langsung
pusing gitu. Itu memang kalau fobia darah. Cuman yang belum pernah saya temui ada yang fobia besi, jarum. Kalau saya fobia besi atau jarum bagaimana nusuknya saya? Iya benar-benar. Gawat itu ya. Iya. Sudah dari awal tuh untuk masuk sudah nggak jadi. Iya. Benar-benar. Tapi gini, ini kan bisa dibilang bisnis lah ya atau usaha lah ya Iya, benar. dari Mas Arkan ini. Sebenarnya orang tua mensupport nggak sih dari awal? Kalau dari orang tua sendiri itu mensupport. Mhm. Cuman kalau kakak laki-laki saya, memang awalnya jangan bekam, soalnya resiko ke Iya, orang resiko. gitu. Tapi ya namanya saya sudah niat. Mhm. Juga prinsip saya itu my life is my choice. Wih. Soalnya hidup saya itu pilihan saya gitu. Kalau saya mau A gini, ya harus saya harus tekuni. Soalnya sekali saya melangkah harus terjun sekalian gitu. Itu. Saya sama halnya saya organisasi juga tidak diperbolehkan, tapi tetap saya bukan maksa sih. Saya memberikan pemikiran ke orang tua kalau organisasi itu begini-begini. Nggak selamanya kayak gitu, Iya, kayak gitu ya kan? sama halnya dengan terapi bekam. Kalau saya sudah sukses atau sudah diakui oleh masyarakat, pastinya itu mereka itu percaya gitu. Apalagi saya keperawatan, pasti butuh pengakuan oleh masyarakat gitu. Iya benar. Jadi saya buktikan ke kakak saya, nih sekarang saya sudah gini, hasil yang dulu yang dilarang gitu. Jadi sekarang kakak mendukung. Mendukung. Alhamdulillah. Nanti kalau nggak mendukung, suruh ngomong sama kita, kebetulan kakaknya kan kenal ya. Iya. Kakak dukung Kok nggak disebut? adiknya? Enggak. Tapi kakaknya jatuhnya bekamnya ke kamu nggak sih? Iya. Oh ya. Malah rutin. Oh, Bekam. rutin. Jadi ketagihan ya. Enak nih, dekat ya kalau punya adik yang bisa terapi kayak gitu ya. Karena sebenarnya kan kalau terapi itu harus namanya juga terapi ya, nggak cukup sekali ya biasanya kan. Untuk masalah terapi minimal 1 kali 1 bulan. Selama itu langsung reaksinya langsung. Kalau reaksi itu tergantung Tergantung. tubuhnya. Kadang itu ada yang langsung reaksi. Pernah saya pasien hipertensi, itu tekanan darahnya 180. Setelah saya bekam itu 140 alhamdulillah. Oh, alhamdulillah pas. Ada yang langsung bereaksi, ada yang masih lama. Butuh rutinitas terkadang. Untuk jedanya standarnya berapa? Paling tidaknya itu 1 bulan 1 kali. 1 bulan Oh, sekali itu untuk ya. bekam Iya. gitu ya. Oh. Paling tidak. Kalau lebih takutnya kenapa? Apa dampaknya, apa efeknya? Sebenarnya gak ada, cuman setidaknya efeknya itu setidaknya itu bekasnya hilang. Oh, bekasnya. Kalau minimal kalau bekasnya bekasnya masih hilang. ada, jangan dulu. Oh, gitu. Menurut teori seperti itu gitu. Paling tidak bekasnya hilang. Kalau bekasnya masih ada tapi di titik lain, boleh? Bekasnya ada tapi di titik lain. Iya, bekas yang lama masih ada, tapi kita misalkan awalnya di punggung nih, Iya. masih ada bekasnya, tapi Iya. kita coba bekam di leher, boleh nggak? Tidak masalah. Oh, nggak Oh, masalah. nggak Iya, apa-apa. nggak Selama masalah. nggak di titik yang Iya, sama setidaknya gitu ya. jangan di titik yang sama. Oh. Karena itu masih bekas gitu, bekas dari yang bekam itu. Kalau dalam teori itu tidak diperbolehkan dulu. Kalau di teori bekam sendiri, yang nggak boleh itu bagian mana? Untuk bagian bekam, intinya yang paling banyak pembuluh darahnya. Seperti halnya di lipatan, Nggak boleh? nggak boleh. Oh, nggak boleh. Lipatan Di ketiak berarti nggak boleh ya? di ketiak nggak boleh. Pas di sekitar Lutut. lutut di bagian lipatan itu nggak Lipatannya. boleh. Nggak boleh. Ya. Oh. Di sekitar di sini leher, Oh, bagian leher. bagian depan itu nggak Belakang boleh. boleh kan nggak ya? boleh. Di bagian ya kalau belakang boleh. Belakang. Oh, Sekitar yang depan. belakang. Di kepala sendiri boleh? Boleh. Oh, di Kepalanya kepala. sendiri? Iya boleh Oh. di kepala. Tunggu, kalau di kepala itu rambutnya gimana? Harus dibotakin atau gimana? Harus dibotakin dulu. Oh, harus dibotakin dulu. Di bagian yang harus dibekam. Oh, gitu. Iya. Oh, iya. Kadang ada yang bekam di bagian tengah di sini. Nah, itu adalah titik semua penyakit. Oh. Seluruh Iya, iya, penyakit itu titiknya di Di tengah sini. ya? Iya, di tengah ini. Memang ada teori kayak semacam apa ya, akupuntur juga itu di tengah ya. Iya. Ada kita juga pernah baca ya. Mm-mm. Memang pusatnya itu di tengah ya, di Iya, kepala benar. sini, di tengah. Tapi benar nggak sih ada orang yang beranggapan kalau bekam itu bikin ketergantungan? Untuk masalah ketergantungan tergantung orangnya. Terkadang orang itu
bukan ketergantungan, tapi dia itu ingin sehat gitu sebenarnya. Seperti halnya donor darah. Dia kan kadang rutin gitu, donor tiap bulan sekali atau dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya kepengenan dia sendiri, bukan karena ketergantungan seperti narkoba dan lain sebagainya, bukan. Malah karena dia ngerasa tubuhnya enak. Setelah dibekam lebih nyaman. Iya, lebih gitu. nyaman. Jadinya dia pengen bekam lagi gitu. Bukan karena dia ada dibekam ada salah satu zat yang bikin ketergantungan gitu. Enggak ada ya sebenarnya. Oh iya. Nah, untuk Mas Arkan sendiri kan kita tadi juga pernah dengar ceritanya ya. Kita dengar dia masih ceritanya. Masih mahasiswa dan sudah mau akhir. Pasti sibuk-sibuknya kan ya? Iya, benar. Untuk bagi waktunya gimana tuh? Untuk bagi waktunya pastinya dahulukan yang kewajiban, yaitu kuliah. Lalu saya terkadang itu ada barengan antara tugas kuliah dan bekam organisasi. Tiga-tiganya. Nah, itu yang saya repotkan. Nah, terus gimana tuh solusinya? Solusinya yang pertama itu tetap saya dahulukan kuliah. Namun organisasi saya juga bingung bagaimana antara organisasi bekam gitu. Jadi saya terkadang itu memang izin memang dari organisasi untuk demi kemaslahatan orang banyak gitu. Karena apa? Sebaik-baik manusia itu yang tetap yang bermanfaat untuk orang lain dulu. Kalau organisasi satu tim itu ada berapa kan banyak kan? Tidak hanya satu orang yang harus ada. Kan nanti kita bisa ketemu lagi selanjutnya di hari selanjutnya. Sedangkan pasien itu pastinya membutuhkan secepatnya. Karena apa? Semakin lama semakin parah kondisinya. Tapi tidak melupakan tugas kuliah juga. Itu. Jadi produktif sekali ya Mas Arkan ini. Mas Arkan boleh minta motivasinya ini buat yang lagi nonton nih. Mungkin lebih meyakinkan gitu ke sobat RTV semuanya yang awalnya pengen bekam tapi mereka masih takut gitu. Begini, kadang ada yang awalnya saya takut bekam, saya karena ini ada jarumnya, takutnya jarumnya itu sampai kayak ngerobek dan lain-lain. Jarum bekam itu kecil seperti apa ya, kayak apa ya, semut gitu. Kecilnya kayak semut, kayak semut kaleng gitu. Semut yang besar itu tidak akan kerasa apa-apa. Ada testi dari teman-teman sekalian itu saat dibekam tidak merasakan apa-apa, malahan enteng. Motivasinya bagaimana? Ketika kalian menginginkan sesuatu tapi kalian takut, maka lawanlah rasa takut kalian demi tak mengetahui apa yang kalian takuti itu. Karena apa? Ketika kita terus terus dalam ketakutan, kita tidak akan mengetahui apa yang sebenarnya yang kita takuti itu terus. Seperti halnya yang contoh ya, kita takut kerja sambil kuliah, ditakutkan keteteran. Masa sih keteteran? Nah, itu harus kita jelajahi. Coba kalian kerja sambil kuliah, bagaimana rasanya? Ternyata enggak, kerja sama kuliah itu bisa gitu. Nah, setelah kalian mengetahui rasa takut itu, ternyata apa hasilnya? Kalian bisa sambil kerja, bisa sambil kuliah itu. Ya benar. Jadi jangan pernah takut gitu ya untuk mencoba sesuatu gitu benar. Kan. Selama itu baik ya nggak sih? Dan tujuannya memang baik ya kan. Benar. Apalagi kayak Mas Arkan ini mahasiswa, punya tujuan yang baik juga ya kan, dan juga punya landasan-landasan tersendiri, nggak serta-merta bekam cus-cus kayak gitu aja ya, tapi juga ada ilmunya ya nggak sih Mas? Gitu. Betul sekali. Dan buat Mas Arkan mungkin bisa kasih tahu bocoran nih, nama sosmednya apa? Jangan lupa follow IG Terapi Bekam AS _AS. Di Instagram itu ada nomor teleponnya juga ya yang bisa dihubungi. Ada. Oh iya, jadi buat sobat RTV yang mungkin mau cobain bekam tuh kayak gimana, terus masih ragu, ini bisa ditangani sama orang yang medis juga ya nggak sih? Jadi bukan orang yang biasa gitu, tapi
udah orang medis basicnya, udah pasti tahu ilmunya, udah pasti tahu ilmu bekamnya. Betul. Juga. Dan masyarakatnya juga bisa dipanggil ke rumah ya. Bisa. Ya lumayan kan, daripada repot-repot gitu ya, nggak usah kemana-mana gitu. Tinggal menunggu aja calling sama masyarakat. Bisa dipanggil keluar kota nggak tuh? Keluar kota masih belum bisa. Tapi kan harus bisa dong ya. Bisa dong ya, nanti kalau udah besar ya nggak sih? Amin. Targetnya lah ya. Amin. Oke, terima kasih buat Mas Arkan ya udah berbagi pengalaman dan cerita. Iya, sama-sama. Semoga nanti usaha bekamnya ini tambah sukses. Amin. Ke depannya. Dan terima kasih juga buat yang sudah nonton. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.